بسم الله الرحمن الرحيم ما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أستودعك مما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah melanjutkan kajian hadis yang berikutnya, yaitu An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba asy-syams. Muttafaq alaih wa lafdhu Muslim la salata ba'da salat al-fajr. Tidak ada salat sesudah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat setelah asar hingga tenggelam, matahari tenggelam. Ini hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari wa Muslim. Sementara dengan lafaz Muslim, la salata ba'da salatil fajr, lafaz yang dikemukakan oleh Imam Muslim menyebutkan tidak ada salat sesudah salat fajar. Walahu an Uqbah bin Amir. Kemudian menurut Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, 3 sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 waktu yang dilarang oleh kita, dilarang untuk melakukan salat di dalamnya. Wa anna naqbura fihinna mautana, dan juga kita ini dilarang untuk menguburkan orang yang meninggal di kalangan kami, kata Uqbah bin Amir. Hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Dalam waktu-waktu tersebut, yaitu ketika matahari terbit hingga ia naik tinggi. Wa hina yaqumu qa'imuz zahira. Kemudian ketika matahari persis berada di atas tengah kepala hingga ia condong. Wa hina tatadayyafu asy-syams lil ghurub, dan ketika matahari hampir tenggelam. Wal hukmu tsani 'inda Syafi'i, hukum kedua yang dilarang mengerjakan salat, maksudnya min hadis Abi Hurairah bisanad dhaif, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah sanadnya dhaif. Wa zada, dan ada tambahan, illa yaumal jumu'ah, kecuali di hari Jumat. Jadi hukum kedua yang dilarang mengerjakan salat pada waktu tengah hari
menurut riwayat Imam Syafi'i melalui hadis Abu Hurairah. Namun sanadnya dhaif. Sebagaimana ditambahkan oleh Imam Syafi'i adalah kecuali hari Jumaat. Wa kadza li Abi Daud an Abi Qatada nahw. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Abu Qatadah dan hadis yang serupa. Coba kita memahami makna secara umum. La salata maksudnya tidak ada salat sunnah, salat nafilah. Jadi kalau kita udah melakukan salat asar, ya jangan lakukan salat sunnah lagi. Jadi la salata maksudnya adalah salat sunnah. Yanhana syari' 'an at-tashabbuh bil kuffar. Larangan ini dimaksudkan syariat Islam melarang kita menyerupai orang kafir dalam ibadah mereka, fi ibadatihim wa mura'ah awqat ta'atuhum. Kemudian dan memelihara waktu-waktu mereka ketika beribadah. Walihada, oleh karena itu Islam melarang kita mengerjakan mengerjakan salat sunnah ketika matahari sedang terbit. Jadi melarang kita mengerjakan salat sunnah ketika matahari sedang terbit. Itu dilarang. Jadi hati-hati waktu mengerjakan salat, mohon maaf, setelah subuh, syuruk itu, hati-hati. Ketika di tengah terbit, tidak boleh. Lepaskan dulu terbitnya, baru boleh. Jadi sehingga salat syuruk itu ada juga ulama yang mengatakan itu yang dimaksud adalah salat sunnah tahajud, salat sunnah duha. Wallahu a'lam. Kemudian kita juga dilarang ketika matahari menjelang tenggelam. Ketika matahari mulai condong untuk tenggelam, kita juga dilarang untuk melakukan salat. Kenapa? Ini karena matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Dia berada di antara dua tanduk syaitan. Dalam artian kata lain, pada saat itu orang kafir menyembah. Qarana syaitan wa nahana 'anil salah wa tadarru wa talab waqtu tajallil jalal wal ghadab. Jadi pada saat itu orang kafir menyembah matahari dan syaitan pun ada di situ. Jadi pada saat waktu-waktu itu sehingga kita dilarang oleh orang-orang tua kita. Kami masih ingat rekaman waktu masih kecil itu. Pada saat mau masuk maghrib, matahari mulai mau tenggelam, maka kita disuruh masuk semuanya, kunci pintu. Ya, masih ingat kan rekaman itu? Nah, ternyata itu ada dasarnya. Cuman orang tua kita dulu mungkin belum sempat menyampaikan kepada kita apa maksud larangan mereka untuk kita bermain di waktu tersebut. Ya, belum sempat. Walhamdulillah, saat ini kita dapat keterangan. Ternyata waktu-waktu tersebut waktu syaitan ada di dalamnya. Nah, sehingga kita dihindari.
Kita diminta untuk jangan bermain, bahkan ibadah terkhusus ibadah. Bermain pun kita dilarang oleh orang tua kita pada saat itu. Syariat Islam melarang kita melakukan salat dan bertadarruk serta berdoa ketika Allah murka. Waktu tajallil jalal wal ghadab. Nah, untuk itu syariat Islam melarang melakukan salat sunnah ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Syariat Islam menjelaskan kepada kita tentang penyebabnya, bahwa itu merupakan waktu neraka jahanam dinyalakan. Jadi ada keterangan yang menyatakan bahwasanya waktu yang demikian adalah waktu neraka jahanam dinyalakan. Oleh kerana itu waktu zawal di hari Jumat merupakan hari perayaan Islam. Waktu zawal dinyatakan bahwasanya itu walamma kana zawal yaumil jum'ah Idul Islam. Jadi itu merupakan perayaan Islam. Maka neraka jahanam tidak dinyalakan pada hari itu. Oleh karena demikian, syariat Islam memperbolehkan kita untuk mengerjakan salat sunnah pada waktu itu. Ini ada pengecualian, kecuali di hari Jumat. Adapun di hari-hari yang lain kita dilarang. Kita dilarang untuk melakukan salat pada saat matahari lagi zawal, lagi berada di tengah-tengah itu, kecuali di hari Jumat. Ini tahsis namanya, pengecualian. Disamakan dengan hukum mengerjakan salat sunnah adalah saat kita menguburkan jenazah. Jadi menguburkan jenazah juga jangan di waktu-waktu itu. Untuk itu dianjurkan menguburkan jenazah pada saat turunnya rahmat Allah, dan dianjurkan pula untuk mendoakan jenazah pada waktu-waktu yang mengandung rahmat dan keredaan Allah. Oleh karena itu salat fardu merupakan ibadah yang mempunyai waktu tertentu dan perhatian syariat yang begitu besar. Jadi berbeda halnya. Kemudian untuk salat fardu dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya fiqhul hadis. Kita berbicara tentang larangan. Yang pertama dapat faham dari hadis ini, yang pertama adalah an-nahyu 'anis shalah 'inda tulu'asy syams wa 'inda az-zawal wa 'inda al-ghurub. Berarti kita dapat tiga waktu yang dilarang untuk melakukan salat sunnah di dalamnya. Tiga waktu tersebut adalah ketika tulu'asy syams, matahari terbit. Ketika zawal, matahari berada di tengah-tengah. Kemudian wa 'indal ghurub, ketika dia akan tenggelam. Dilarang untuk melakukan salat. Berikutnya an-nahyu 'an dafnil mauta 'inda tulu'asy syams. Kita juga dilarang untuk melakukan penguburan jenazah di saat 'inda tulu'asy syams, ketika matahari terbit. Jadi memang ada riwayat, ada beberapa perkara yang harus disegerakan, dan itu ikhbar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salah satunya di antaranya adalah
ketika kita memiliki anak wanita yang sudah cukup usia, cukup umurnya, ya, maka disegerakan untuk dinikahkan. Yang kedua diantaranya adalah seperti tadi itu. Pada saat jenazah harus segera dikebumikan. Namun dilihat. Jadi hadis itu pun kalau kita pahami jangan langsung dipahami dengan, kadang ada satu hadis ditopang didukung oleh penjelasan-penjelasan hadis yang lain. Jadi hal yang demikian bukan satu kemutlakan, tidak. Namun jika memang tidak ada halangan dan lain sebagainya, laksanakan, segeralah laksanakan. Nah, kemudian wa 'inda ghurubiha, ketika ia tenggelam. Memang ada anjuran ketika jenazah itu kalau tidak ada lagi yang ditunggu, jika tidak ada lagi perihal yang berkenaan dengan mayit, maka harus segera. Karena pada saat mayit ini dibawa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayit ini berkata, "Di mana aku dibawa?" Kalau orang baik, segerakan. Nah, kalau dia tidak baik, sebaliknya. Nah, oleh karena itu, jangan lakukan ketika penguburan jenazah pada saat matahari sedang terbit ataupun terbenam. Wa 'inda zawal, kemudian ketika zawal. Nah, oleh karena itu ini semuanya untuk menjaga daripada waktu yang diberkati untuk mengerjakan salat dan menguburkan jenazah. Nah, saya rasa demikian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya satu hadis malam ini yang kita bahas, kita mendapatkan faedah bahwasanya ada larangan-larangan untuk melakukan salat sunnah. Larangan-larangan untuk melakukan salat sunnah. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang melakukan hal yang demikian di hadapan kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita untuk menegur dan memperbaiki orang tersebut? Jadi kalau kami waktu belajar di pesantren dulu, selain diajarkan ilmu juga diajarkan adab. Selain diajarkan ilmu juga diajarkan adab. Sesuatu yang baik, jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, dia menjadi tidak baik. Kita baca Quran juga ada adabnya, ya. Kita baca Quran ada adabnya. Kita bertamu juga ada adabnya. Ada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang kadang tidak tersampaikan kepada saudara-saudara kita. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita mencoba untuk mengkaji ulang bahwasanya adab itu di atas daripada ilmu. Jadi adab itu di atas daripada ilmu. Pernah terjadi dua saudara antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diceritakan bahwasanya dia melihat ada orang tua yang berwudu, wudunya salah. Akhirnya dua kakak adik ini berembuk
bagaimana cara untuk memperbaiki orang tua ini. Nah, akhirnya keduanya maju, kemudian berkata kepada orang tua tersebut, "Wahai Tuan, saya ini kakak adik. Masing-masing kami mengklaim bahwasanya wuduk kami adalah wuduk yang paling baik, paling benar. Kami ingin Tuan menjadi hakim penilai. Mana di antara kami yang lebih baik? Siapa yang lebih baik di antara kami wuduknya?" Akhirnya berwuduklah Sayyidina Hasan. Bagus, sempurna. Setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wuduk dengan sempurna juga, sama persis. Nah, akhirnya pada saat ditanyakan kembali kepada tuan tersebut, "Wahai Tuan, siapa yang..." Baru dia tersadar bahwasanya apa yang dia lakukan ini ternyata keliru. Dan ini adalah bagian daripada adab. Jadi kalau kita langsung tegur di depan orang, maka pertama kita menjatuhkan marwah, harga diri orang tersebut. Orang ini kalau sudah berbicara harga diri, dia akan melakukan pembenaran dari apa yang ia lakukan. Bukan lagi menerima kebenaran, tapi melakukan pembenaran dari apa yang ia lakukan. Bagaimana adab cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min adabi wa akhlaqih, di antara bagian daripada adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat seorang Badui, orang Arab dari gunung, kencing di pojok masjid, yang saat itu masjid itu, lingkungan itu dilakukan untuk sholat, tempat itu dilakukan untuk sholat, dan kencing di pojok masjid. Akhirnya Sayyidina Umar dan para sahabat sudah ingin menghunus pedang, ingin menghukum orang ini. Kata Rasulullah, "Jangan, biarkan dulu ia selesaikan, menuntaskan hajatnya. Setelah itu ambil setimba air, siram, selesai." Akhirnya Badui itu menuntaskan hajatnya. Setelah selesai hajatnya, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil setimba air kemudian menyiram. Nah, akhirnya si orang Badui ini tersadarkan bahwasanya apa yang dilakukan ini salah. Nabi mengatakan ini adalah masjid, bukan tempat untuk yang lain. Hanya kalimat itu saja. Alangkah indahnya ajaranmu wahai Muhammad. Nah, itu yang keluar dari kalimat seorang Badui. Nah, hendaknya kita juga harus bisa mencontoh. Kalau ada orang yang keliru, yang salah, jangan langsung cepat divonis dulu. Kalau bisa, kalau ada orang yang lebih dekat dengannya, temannya, keluarganya dan lain sebagainya, ini dulu nih yang adakan wasilah perantara untuk menegur. Dan kalaupun kita ingin menegurnya, jangan di hadapan khalayak ramai, agar terjaga marwah, harga dirinya terjaga. Biasa manusia khilaf dan lain sebagainya. Kalau dia khilaf, kita ingatkan. Kalau dia salah, mudah-mudahan dia bisa memperbaiki untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Dan inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Saya katakan semuanya memiliki adab. Kita baca Quran, baca Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya, mohon maaf, baca Al-Quran dengan tidak pakai baju. Kadangkala dengan baring-baring kayak baca koran. Ini bagian daripada adab.
baca Qurannya bagus, namun karena tidak ada adab akhirnya bernilai tidak baik. Nah, oleh karena itu mulailah untuk mempelajari adab di masjid aja kita harus ada adab. Kalau ada orang ramai jangan mengucapkan salam lagi di masjid, tidak perlu. Di majelis jangan, tidak perlu ucapkan salam, tidak perlu. Nanti khawatir mengganggu majelis tersebut. Kalau ada orang lagi salat dan lain sebagainya, jangan salam lagi sudah. Waktu kita masuk Jumat dan lain sebagainya, kadang orang lagi asyik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang orang lagi fokus. Waktu mereka fokus kepada Allah, mereka datang awal berada di pojok. Kemudian mereka lagi asyik dengan zikirnya, asyik dengan salawatnya, asyik dengan tasbihnya. Kemudian datang orang sentuh, senggol. Nah, buyar lagi ini. Padahal tidak perlu. Kita masuk sudah. Urusan kita sudah. Allah, salat 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, Allahu Akbar, kita fokus, dia fokus sudah. Dan ini yang diajarkan kami di pesantren pun diajarkan hal yang demikian. Pada saat ashab kita, orang teman-teman kita lagi sudah ambil ancang-ancang di posisi masing-masing, kita datang ya sudah. Dan yang lain pun sudah ngerti sudah. Nanti setelah sholat, nah baru kita mau salaman, mau pelukan, mau dan lain sebagainya, mau berbicara, udah, tak jadi masalah. Tapi kalau sudah ada orang datang, orang mungkin lagi, itu saya katakan mungkin lagi mereka lagi fokus, lagi zikrullah. Ada yang bertasbih kepada Allah, ada yang bersalawat, ada yang beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Lagi nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kalimat istighfar disenggol. Air buyar konsentrasinya. Sudah Pak, khalas. Nah, mulai nanti kita fokus sudah. Siapa yang datang dulu silakan, fadhal. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi maksudnya tidak ada salat di sini, maksudnya adalah salat sunnah. Imam Syafi'i menyatakan larangan mengerjakan salat sunnah pada waktu matahari sedang condong. Hukum yang pertama pula ialah larang mengerjakan salat sunnah ketika matahari sedang terbit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Wa alaihi tafaddalu. Jadi mengacu kepada hadis-hadis yang lain, jelas bahwasanya tidak ada salat sunnah setelah salat subuh. Yang ada adalah salat sunnah qabl subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat, berapa tadi itu? 6 ya. 2 rakaat qabla al-asar, sebelum asar. Berapa ini? 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah Aisyah, 12 rakaat. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan ma bainal adzan, antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah. Jadi kemarin itu kita bahas ada salat sunnah yang memang muakkad, ada ghair muakkad. Ada yang memang sangat dikuatkan, ada yang tidak. Yang tidak ini ya boleh dikerjakan liman syaa, kata Rasulullah dalam kalimat terakhir hadis beliau menyatakan liman syaa.
bagi orang yang menghendaki, silahkan. Ingin melakukan salat sunnah sebelum maghrib misalnya, setelah maghrib, sebelum isya, setelah adzan, antara dua adzan, ya silakan, liman syaa. Nah, kemudian jika ada orang melakukan salat sunnah setelah salat subuh dengan berdalihkan bahwasanya ia sering terlambat melakukan salat sunnah qabla subuh, sehingga dia berusaha untuk mengganti itu, maka alasan itu tidak dibenarkan. Alasan tersebut tidak dibenarkan. Berarti dia khilaful ula, khilafus sunnah, khilaf dari tuntunan sunnah, menselisihi as-sunnah. As-sunnah menyatakan salat sunnah itu dilakukan, salat sunnah subuh itu qabla subuh. Setelah subuh tidak ada salat sunnah. Nah, kalau memang ia melakukan salat 2 rakaat sebagai bentuk qadaan, beda lagi. Qada untuk apa? Qada untuk salat yang ia tinggalkan. Jadi pembahasan kita salat ini kan ada 3 bentuk. Ada bentuknya adaan, ada bentuknya qadaan, ada lagi bentuknya i'adatan, mengulangi salat. Mengulangi salat. Nah, kalau qada'nya subuh dia lakukan setelah salat subuh, kemudian dia lakukan lagi salat 2 rakaat untuk membayar subuh yang pernah ia tinggalkan, itu dibenarkan. Tapi kalau beralasan karena dia sering terlambat salat sunnah 2 rakaat, kemudian dia melakukannya setelah salat subuh, maka itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Tsani, yang kedua, jadi itu dinamakan isyhadul mayyit. Isyhad, menyaksikan mayyit. Bolehkah kalimat tersebut diucapkan sementara orang tersebut tidak mengetahui bagaimana perilaku si mayit tersebut? Jadi ada beberapa komentar wa fihi khilaf, dan inilah terjadi celah perselisihan di kalangan ulama mengenai menyikapi suatu masalah, dan ini sebuah khazanah namanya. Khazanah untuk pengetahuan kita. Nah, yang berpendapat boleh melakukan isyhad tersebut dikarenakan berhusnudzan, berbaik sangka kepada si mayit di sini. Karena dalam keterangan beberapa ulama yang menyatakan bahwasanya kita ini tidak bisa memutuskan orang ini di neraka atau di surga. Orang ini mati syahid, orang ini husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Saya sampaikan satu cerita. Ada seseorang yang pertama meninggalnya meninggalnya di klub diskotik. Dia meninggalnya di diskotik. Yang satunya meninggalnya di pelantaran masjid. Bagaimana kita menyikapi dua jenazah ini?
Apakah yang meninggal di masjid ini sudah tentu husnul khatimah, atau apakah yang berada di meninggal di diskotik itu su'ul khatimah? Bukan wilayah kita untuk menghakimi dua jenazah ini, memvonis mereka, bukan wilayah kita. Karena yang meninggal di diskotik ini, dia berusaha untuk menyelamatkan saudaranya, temannya yang berada di wilayah tersebut. Namun ketentuan Allah menyatakan Allah Subhanahu wa taala mencabut dirinya di tempat tersebut. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Sama halnya seseorang yang berada di pelataran masjid. Dia tujuannya untuk datang ke masjid untuk, mohon maaf, mungkin untuk mengambil sendal, mengambil sepatu, mengambil barang dan lain sebagainya. Namun ketentuan Allah menyatakan bahwasanya ia meninggal di pelataran masjid. Dalam hal ini yang berpendapat boleh melakukan isyhad tersebut karena baik sangkanya, karena orang ini pasti ada amal baiknya. Setiap orang itu pasti memiliki amal baik. Namun kita tidak tahu. Kadang yang terlihat belum tentu benar. Yang terlihat belum tentu benar. Nah, kemudian yang berpendapat karena zahirnya pendapat yang menyatakan, yang menolak isyhad tersebut saat mungkin imam memandu, isyhadu ala an hadzal mayyit min ahli al-khair. Kalian saksikanlah bahwasanya mayat ini termasuk orang baik. Beralasan dengan demikian kalimat itu karena saksi sebuah saksi ini harus menyaksikan dan lain sebagainya. Nah, ini mereka yang berpendapat dengan redaksi zahir kalimat tersebut. Nah, kalaupun mereka hadir pada saat itu tidak ingin menjawab, tidak jadi masalah. Yang pasti dasar yang menyatakan isyhad itu tadi karena baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Wa bainahu wa bainallah. Perkara dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya ini mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.